Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik semuanya. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak. Pagi ini kita akan belajar. Sebelum belajar, ada baiknya kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua dipersilakan pimpin doanya. Berdoa selesai. Baiklah, ada yang tahu materi belajar kita hari ini, anak-anak semuanya? Materi kita hari ini adalah mengenai tentang kepribadian, unsur dan ciri-ciri kepribadian, mengenai sosiologi ya. Baiklah, kita lanjut. Yang pertama yaitu tentang kepribadian. Anak-anak, ada yang tahu apa itu kepribadian? Nah, jadi kepribadian ini adalah yang bisa dikatakan sebagai perilaku atau tingkah laku pribadi seseorang. Nah, maksudnya di sini adalah perilaku manusia yang biasa dilakukan oleh aktivitas sehari-hari, baik individu ataupun bisa juga berkelompok. Nah, jadi kepribadian ini bersifat individu. Nah, kita lanjut tentang unsur pembentuk kepribadian. Nah, ini dia materi kita, yaitu yang selanjutnya yaitu tentang unsur kepribadian. Nah, ada yang tahu apa itu unsur kepribadian? Anak-anak, silakan untuk bertanya. Mungkin ada yang kurang paham atau kurang mengerti. Nah, jadi yang pertama itu ada unsur biologis. Unsur biologis. Anak-anak, ada yang tahu apa itu unsur biologis? Nah, jadi unsur biologis ini adalah kepribadian yang diperoleh oleh keturunan orang tua. Nah, jadi unsur biologis ini adalah yang diperoleh dari sifat keturunan orang tua. Misalnya, contohnya dari sikap seseorang orang tua, yaitu suka pemarah atau suka senyum-senyum. Nah, itu adalah salah satu contoh dari unsur biologis. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu unsur geografis. Bagaimana anak-anak? Yang kedua yaitu tentang unsur geografis. Ada yang sudah tahu apa itu unsur geografis? Nah, Bapak akan menjelaskan tentang unsur geografis. Nah, jadi unsur geografis ini adalah faktor pembentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan alam. Nah, jadi ini adalah faktor geografis. Faktor geografis ini sangat berpengaruh sekali pada kehidupan lingkungan, perubahan seleksi alam. Contohnya dalam berpengaruh dalam lingkungan alam. Nah, jadi maksudnya adalah pengaruh tentang lingkungan alam. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu unsur pengalaman. Nah, ini yang ketiga yaitu unsur pengalaman. Nah, jadi
sifat kepribadian seorang itu sangat berpengaruh sekali kepada sikap, pengalaman, unsur berpengalaman dalam berinteraksi terhadap masyarakat atau dalam kemasyarakatan. Nah, maksudnya di sini unsur pengalaman ini adalah faktor pembentuk kepribadian yang berhubungan dengan pengalaman hidup. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengalaman hidup di sini adalah di mana seseorang sering melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya, maka di sini mereka akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Maka dari itu mereka juga mendapatkan inspirasi atau motivasi dalam hidupnya sendiri. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu unsur kelompok. Nah, buat anak-anak, ada yang tahu apa itu unsur kelompok? Nah, jadi unsur kelompok ini adalah pembentuk dari pengalaman, juga bersifat berpengalaman dari individu atau kelompok lain. Nah, kita lanjut materi kelima, yaitu tentang unsur kebudayaan. Jadi unsur pembentuk kepribadian yang kelima ini adalah tentang unsur kebudayaan. Nah, jadi unsur kebudayaan ini adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan budaya di mana seseorang itu berasal. Nah, jadi unsur kebudayaan ini adalah tentang kepribadian yang dimana menyangkut tentang pribadi seseorang yang berasal dari tempat di mana mereka berasal. Nah, jadi unsur kebudayaan ini sangat berpengaruh sekali terhadap yang lain. Contohnya dalam segi berbahasa antara suku yang satu dengan suku yang lain. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan unsur kebudayaan. Nah, kita lanjut materi yang terakhir, yaitu tentang ciri-ciri kepribadian. Ini yang terakhir, yaitu tentang ciri-ciri kepribadian. Nah, jadi yang pertama itu ada tentang ketekunan. Nah, jadi ciri-ciri kepribadian ini sangat penting sekali bagi seluruh masyarakat atau individu. Contohnya, yang pertama ini adalah tentang ketekunan. Nah, kita bisa melihat bahwasanya siswi yang belajar atau yang melakukan aktivitas belajar ini bisa kita lihat tentang ketekunan mereka, bagaimana mereka belajar atau bagaimana tentang mereka membuat tugas atau lain sebagainya. Nah, jadi kita lanjut yang kedua, yaitu tentang timbulnya kecenderungan turunan. Nah, jadi yang kedua ini sangat penting sekali oleh individu karena menimbulkan kecenderungan turunan. Nah, artinya ini adalah kecenderungan seseorang yang berdasarkan pada pengalaman atau kebudayaan mereka. Nah, jadi itu tentang timbulnya kecenderungan turunan. Nah, jadi yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu tentang ambisi. Nah, ambisi ini yang sangat penting sekali yang harus dimiliki oleh siswa-siswi sekalian. Nah, jadi ambisi ini adalah tentang kepribadian yang menjadi seseorang rela untuk berjuang keras dalam mengubah hidupnya. Nah, jadi ambisi ini adalah kepribadian yang menjadikan seseorang rela untuk berjuang dan mengubah hidupnya. Nah, yang mempunyai tujuan hidup untuk kedepannya dan arah yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi
Jadi ini yang terakhir yaitu tentang ambisi, tentang kepribadian. Nah, bagaimana untuk anak-anak ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan anak-anak bertanya. Nah, baiklah, untuk hari ini kita cukupi dulu materi kita hari ini tentang kepribadian, unsur dan ciri-ciri kepribadian. Bagaimana anak-anak ada yang ingin bertanya, dipersilakan, atau ingin mencoba bertanya tentang kepribadian dan unsur ciri-ciri kepribadian. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan materinya untuk hari ini. Nah, untuk sebelum kita keluar, Bapak akan memberikan sedikit tugas untuk anak-anak sekalian, yaitu tentang bagaimana tentang kepribadian, unsur dan ciri-ciri kepribadian. Nah, anak-anak dipersilakan untuk membuat resume tentang materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, jadi anak-anak dipersilakan untuk membuat resume. Nah, jadi Bapak cukupkan sampai di sini dulu untuk hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.